Bismillah, saya Muhammad Zailani, CEO Lantabur Konsultan. Kali ini saya ingin membahas terkait problem solving karena ini adalah salah satu soft skill yang wajib dimiliki oleh leader. Karena leader, seorang pemimpin, memimpin banyak orang, memimpin lembaga, maka seorang leader wajib mengetahui bagaimana cara atau metodologi dalam pemecahan masalah. Masalah jangan dibiarkan begitu saja, karena ini akan menjadi boom faktor. Saya ingin sharing terkait materi problem solving yang pernah saya berikan di beberapa lembaga, ya, pelatihan tentang problem solving. Kita harus tahu dulu masalah itu apa sih. Jadi masalah itu adalah gap antara kondisi yang kita harapkan, kondisi yang kita inginkan dengan kondisi aktual. Ada gap di tengah-tengah itu. Kita pengennya ideal, tapi kenyataannya banyak masalah. Itu adalah problem. Kemudian apa aja sih jenis-jenis masalah sih? Yang kita tahu sekarang kan masalah ya masalah ya. Ternyata banyak jenis masalah kalau kita runutkan. Yang pertama yaitu current problem. Current problem ini adalah masalah-masalah yang terjadi saat ini. Kemudian ada warisan masalah. Mungkin di zaman dulu sebelum kita bergabung di lembaga ini ada masalah, tapi mengambang, tidak diselesaikan, tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, akhirnya ketemu sama kita nih, itu warisan masalah yang terus kita selesaikan. Kemudian ada tersandung masalah. Kemudian masalah yang muncul kembali, hidden problem. Nah, dulu masalah ini ada, tapi dibiarkan tidak selesai. Mencuat lagi nih zaman kita nih. Ya kita selesaikan. Kemudian dinyatakan atau tersirat sebagai masalah. Ya pemimpin biasanya peka nih. Wah ini bakal jadi masalah nih. Ya kita harus cari segera solusi masalahnya. Menurut saya itu ada tiga analisa masalah. Yang pertama kita harus identifikasi dulu potensial masalahnya. Kita harus tahu dulu mengidentifikasi potensial-potensial yang menjadi masalah. Kemudian tentukan masalah yang paling kita utamakan. Artinya begini, misal ada 5 masalah yang kita temuin. Dari 5 ini mana yang paling utama harus kita selesaikan saat ini juga. Karena apa? Karena kita lihat dampaknya akan besar. Dampaknya akan menyebabkan lembaga tidak baik. Itu yang kita selesaikan dulu. Setelah tahu masalah, kita tentukan akar masalahnya. Masalah yang kita tentukan, yang utama tadi kita tentukan akar masalah apa. Bagaimana cara menentukan akar masalah pertanyaannya? Di sini yang kita bahas adalah metode, salah satu metode dari Ishikawa untuk mengetahui akar masalah, menyelesaikan masalah, atau disebut dengan diagram tulang ikan, karena memang bentuknya seperti tulang ikan, ada kepala, ada tulang-tulang ya. Kemudian diagram ini digunakan untuk mengeksplorasi dan menampilkan pendapat tentang masalah yang kita hadapi. Dan diagram ini juga dapat menyusuri sumber-sumber penyebab atas suatu masalah. Oke, ini contohnya. Ya, seperti tulang ikan, benar ya. Ada kepalanya, ada tulang-tulangnya. Ya, nanti saya berikan contoh satu masalah. Ya, ada dua sisi masalah, akar masalah dan tanda-tanda atau gejala masalah. Jadi sebelum jadi akar masalah itu ada tanda-tandanya dulu ya. Sebelum ada masalah pasti ada akar masalahnya. Ini contoh, salah satu contoh kualitas pendidikan kurang. Jadi ada 6 unsur dalam manajemen yang wajib kita kelola. Dan 6 unsur inilah jika tidak dikelola dengan baik menjadi akar masalah. Ya. Jadi ada 6 unsur yang dalam manajemen, yaitu pertama man ya, kedua money, ketiga itu mesin, keempat itu method, kelima itu material, dan keenam adalah market. Nah, maka di sini kita coba menganalisis akar masalah dari 6 unsur tadi. Misalnya ada kualitas pendidikan kurang. Penyebab atau akar masalah pertama adalah man, guru. Ya, guru yang masih muda atau kita sebut guru olahraga sering meninggalkan siswa tanpa ada instruksi olahraga yang jelas sehingga menyebabkan kualitas pendidikan kurang. Penyebab kedua, akar masalahnya adalah gap antara guru yang paham IT dengan guru yang tidak paham IT, adanya gap. Maksudnya begini, ada guru yang tidak paham cara membuat slide materi, ada guru yang tidak paham cara mengoperasikan laptop. Nah, itu ada gap di situ akan menyebabkan kualitas pendidikan kurang ya. Kemudian akar masalah yang selanjutnya adalah metode ya. Metode, guru hanya menggunakan metode belajar yang ceramah saja, konvensional aja. Dari mulai datang sampai bel berbunyi itu duduk membaca saja. Itu akan menjadikan kualitas pendidikan kurang. Kemudian banyaknya jam pelajaran yang kosong.
nggak ada guru, nggak ada pengganti, kepala sekolah nggak tahu, manajemen nggak tahu, ya sehingga kualitas pendidikan kurang. Yang terakhir, akar masalah adalah ada di manajemen. Kepala sekolahnya sering sakit, sering tidak masuk, tidak ada delegasi, tidak ada instruksi atau segala macam, sehingga kualitas pendidikan kurang. Simple kan? Itu salah satu cara mengidentifikasi masalah dan pemecahannya. Sehingga ketika kita mengetahui akar masalah ini, kita bisa tahu bagaimana solusinya. Oh, guru yang masih muda, sering meninggalkan siswa tanpa ada instruksi jelas. Kita buat SOP. SOP terkait jam masuk guru, SOP terkait jika guru tidak masuk, ya. Kemudian kita ada kita adakan pelatihan-pelatihan terkait IT, kita adakan pelatihan-pelatihan terkait bagaimana menjadi guru yang menyenangkan, kita buat SOP terkait jam belajar, kemudian kita juga misalnya memberikan arahan kepada tim kita bagaimana caranya agar kualitas pendidikan itu menjadi berkualitas. Itu contohnya ya. Contoh kedua misal eh, siswa banyak yang tidur ketika belajar di kelas. Itu masalahnya. Kira-kira apa akar masalahnya? Kira-kira bagaimana solusinya? Silakan teman-teman coba mencari sendiri, coba buat diagram tulang ikannya, coba cari akar masalahnya dan bagian solusinya. Ya, jadi ini perbedaan masalah dan akar masalah. Masalah adalah suatu yang kita rasakan dan menghambat kinerja dan pencapaian target. Itu masalah. Ya, contohnya siswa tidak mampu menerima materi pelajaran dengan baik. Masalahnya adalah siswa tidak mampu menerima materi pelajaran. Ya, jadi masalah adalah suatu yang kita rasakan dan menghambat kinerja dan pencapaian target. Ya, contohnya siswa tidak mampu menerima materi pembelajaran dengan baik. Masalahnya ya maka jadi masalah itu siswa tidak mampu menerima materi pelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Nanti next kita lanjutkan di tips-tips berikutnya. Tetap pantengin channel YouTube Solusi Sekolah, berikan like and subscribe di channel tersebut agar terus bermanfaat. Assalamualaikum.